topik, mudah-mudahan 1 jam selesai. Langsung aminnya kuat banget, siapa tuh? Padahal baru selesai makan perasaan. Tuh masih ada fore di situ. Aduh enak sekali itu. Ada yang minum fore loh di sini, Hasian. Kamu sibuk menggantung baju di belakang. Kawannya gantungan baju. Orang ini kawannya kopi fore. Gitu, Hasian. Oke. Ya, tadi pagi kuliah LBP. Serem nggak dosennya? Oh enggak. Saya kira serem. Tuh kan tetap aja saya pengen berdiri. Rasanya tadi habis praktek 4 jam duduk. Rasanya kayak gitu. Kayak mau low back pain gitu ya. Jadi saya akan tukar-tukar posisi. Kalian santai aja. Mau tukar posisi juga boleh. Mau sambil breathing exercise juga boleh. Mau sambil William flexion, tadi ada yang dikasih tahu Dokter Daniel, William flexion exercise boleh juga. It's okay, nggak apa-apa. Jadi, udah pernah kuliah tentang asma bronkial? Sudah. Ada yang bisa kasih tahu kira-kira asma bronkial ini apa? Yang dari daring jangan mau kalah ya. Kalau ada, kayak mana tandanya kalau ada? Ngapain dia? Langsung ngomong aja. Langsung ngomong aja. Siapa yang kira-kira mau tukar persepsi gitu loh, ngasih tahu info-info yang dia pahami tentang asma bronkial. Kasihan. Oh, Nathaniel ini, si Nathaniel mana? Wah, nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Biasanya asma bronkial itu tanda klinisnya apa sih yang paling sering? Mengi. Iya, sama bahasa Inggrisnya wheezing. Sesak nafas, siapa tadi yang sebut? Ya. Terus episodik, riwayat alergi, riwayat atopi, ya. Udah selesai kuliah kita. Jadi, apa yang dimaksud dengan rehabilitasi pada asma bronkial? Rehabilitasi pada asma bronkial merupakan upaya pengelolaan medik dan rehabilitasi yang komprehensif terhadap disabilitas yang diakibatkan oleh asma bronkial. Jadi bukan pada saat eksaserbasinya dikasihin GABA, LABA, itu tidak manajemen dari rehabilitasi medik. Tapi apa dampak disabilitas atau kecacatan yang muncul pada orang-orang dengan asma bronkial? Kan asma bronkial tidak bisa sembuh ya, tapi dia kontrol atau tidak terkontrol gitu. Pada saat dia terkontrol sebenarnya tetap ada, tapi dia tidak memunculkan gejalanya. Tapi terkadang dia akan terinduce. Nah, itu yang kita mau kurangi, upayakan mengurangi eksaserbasinya, frekuensi eksaserbasinya, mengupayakan dengan episodik sesak nafasnya dia tidak terjadi penyakit, dia tidak terjadi gangguan pada pola nafas begitu. Yang seperti itu, disabilitasnya, kecacatannya yang kita kerjakan. Oke. Sehingga pasien-pasien dengan asma bronkial ini termasuk saya, kualitas hidupnya akan tetap bagus gitu. Ya. Karena pasien-pasien dengan asma bronkial ini kalaupun misalnya kayak saya nih ngomong panjang terus dipakein masker, pasti naik otot aksesoris nafasnya udah mulai kontraksi untuk membuat pola nafasnya bagus gitu. Nah, tapi ada latihan-latihan tertentu yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, terus juga untuk mengoptimalkan pemulihan saat penanganan eksaserbasi untuk mencapai asma yang terkontrol tadi udah disebut ya. Sehingga lalu mempertahankan kebugarannya dan kesehatan pasien-pasien asma. Nah, ini tadi udah disebut gangguan inflamasi kronik jalan nafas yang mengakibatkan berbagai sel inflamasi yang berhubungan dengan hiperreaktivitas bronkus. Jadi terjadinya sesak nafas, mengi, apalagi tadi
rasa berat di dada, batuk malam hari, yang kayak gitu-gitu itu muncul karena si bronkosnya aktivitasnya sangat hiperreaktif gitu, sehingga menyebabkan si gejala-gejala yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, episodik perburukan berkaitan dengan adanya luas peradangan, variabilitas, beratnya obstruksi jalan nafas yang terjadi karena bronkokonstriksi, jadi penyempitan saluran nafas bronkusnya. Ada edema karena inflamasi tadi, dia edem sehingga menyempitkan dinding saluran nafas. Lalu terjadi hipersekresi mukus akibat tadi peradangannya. Jadi mekanisme pertahanan tubuh meningkatkan sekresi dari mukus. Begitu. Tapi ternyata akibat-akibat ini menyebabkan si gejalanya muncul pada orang-orang dengan asma, gitu ya. Nah, klasifikasi ini sebenarnya pakai klasifikasi yang lama ya, PDPI. Kalau sekarang kita pakai apa sih klasifikasi asma? Pakai GINA ya, ya kan? Benar ya? Kayak GINA kan? Nah, ini kalau pakai Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, ya, pakai GINA ada klasifikasi yang sekarang kita sering pakai, sebenarnya pakai klasifikasi GINA. Nah, ada derajat asma yang intermittent, yang gejalanya muncul bulanan, persisten ringan, munculnya biasanya seminggu sekali, persisten sedang biasanya tiap hari ada, atau terus-terusan, gitu. Jadi ini kalau menurut PDPI di 2013. Oke, nah kalau kita ngeceknya, pertama dari gejalanya, kalau kita ada pointer nggak? Kita pointer sini. Kalian nggak dapat pointer? Yang dapat pointer orang Zoom. Ya sudahlah ya, pokoknya kita lihatnya dari gejala, terus gejala malam hari. Kenapa sering ada yang muncul gejala di malam hari? Ada yang tahu nggak kira-kira? Seringnya munculnya memang malam hari gitu, siangnya biasa gitu. Karena capek, betul. Ada lagi? Malam hari biasanya suhunya turun. Atau jangan-jangan AC-nya pol-polan supaya tidurnya lebih nyenyak. Ya, terus apa lagi? Mungkin siapa yang ngekos? Si Hasian tuh ngekos nggak? Enggak ya kayaknya ya. Yang ngekos debunya banyaknya di kosannya. Jadi dia pulang tidur kan malam hari. Ya, jadinya muncul eksaserbasinya malam-malam. Begitu. Lelah sangat berkaitan. Nanti kita lihat di exercise induced exacerbation. Ya. Oke. Lalu kita lihat juga derajat keparahannya itu dari faal parunya. Bisa kita periksa kalau nilai-nilai ini munculnya dari mana ya biasanya? Volume ekspirasi paksa. Itu dari mana ya? Pemeriksaannya namanya alatnya. Ada yang sebut tadi? Spirometri. Siapa yang sebut? Nah, jadi pakai spirometri. Pakai spirometri kita akan bisa melihat volume ekspirasi paksa, volume yang lain yang dibutuhkan untuk melihat faal parunya, fungsi parunya. Ya. Lalu faktor resiko, karena tadi dibilang kan dia atopi ya, jadi ada faktor-faktor resiko yang dapat mempengaruhi eksaserbasi asma. Jadi yang pertama faktor hostnya. Genetik biasanya, pastikan kita tanya, Dek, Pak, Bu, di keluarga ada enggak yang pernah asma? Atau ada enggak yang pernah kalau batuk suara napasnya gitu? Siapa tuh ketawa? Emang begitu? Bukan ya, itu kayak pintu rumah si Hasian, kurang minyak ya. Nih, enggak gitu. Hasian mana? Jangan marah ya. Enggak dong. Oke. Lalu respon imunitas. Respon imunitas yang berbeda-beda dari tiap orang akan mencetuskan pola gejala yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, lalu jenis kelamin. Banyakannya orang-orang asma ini perempuan apa laki-laki ya? Yang perempuan bilang laki-laki, yang laki-laki bilang perempuan. Laki-laki ya, lebih banyak laki-laki. Nah, faktor pencetusnya yang selalu kita edukasi nanti kepada pasien untuk dihindari,
karena tadi tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol. Nah, apakah itu berbagai rangsangan atau stimulus dari lingkungan yang mempengaruhi perburukan? Contohnya alergen, polusi, debu, tungau, apalagi suhu ya. Obat-obatan tertentu juga ada. Infeksi virus pernafasan. Biasanya orang-orang yang dengan memang atopi atau memang asma, kalau dia tercetus misalnya seperti rinitis, atau misalnya nanti dia ISPA, ujung-ujungnya asmanya tereksaserbasi. Gitu. Jadi sangat diharapkan ya untuk mencegah ISPA, mencegah penularan penyakit paru ya, penyakit saluran nafas atas gitu. Terus apalagi ya faktor-faktor resikonya ya? Suhu udah saya bilang ya, biasanya dingin. Kalau terlalu dingin dia muncul eksaserbasi. Terus terkadang stresor. Jadi misalnya ada sesuatu ketakutan tertentu misalnya di ruangan sempit atau di ketinggian akan muncul eksaserbasi yang dipengaruhi oleh stresor. Ya psikologis berarti ya. Begitu. Selain itu ya itu tadi alergen banyak sekali ya dari mulai makanan. Biasanya seringnya kacang-kacangan ya ataupun misalnya apa namanya? Susu sapi yang paling sering juga begitu ya. Terus habis itu seafood, makanan-makanan laut yang bisa mencetuskan alergi. Munculnya tidak selalu memang asma bronkial ya, bisa jadi alergi ya dermatitis atopi yang lain-lain. Cuma memang ya namanya alergen ya itu tadilah memang sesuatu bahan yang sangat sensitif yang jika terpajan ke orang yang mempunyai riwayat atopi dia akan menimbulkan respon imun berupa eksaserbasi tadi, gitu. Nah ini gejalanya, batuk berdahak, sesak nafas, nafas berbunyi, mengi, terus punya riwayat alergi, punya riwayat asma di dalam keluarga. Udah gitu aja, gampang. Cuma itu, gampang. Jadi kalau ada pasien batuk, nggak ada pakai demam nih ya. Batuk, dia sesak, terus nafasnya ngi, terus ditanyakan ada riwayat alergi, pernah kalau makan seafood kepiting bibirnya merah gitu ya, atau misalnya minum susu sapi dia beruntusan gitu ya. Terus di keluarganya juga ada yang asma, bisa langsung kita tegakkan itu sebagai serangan eksaserbasi asma ya. Nanti akan dilanjutkan dengan tadi mengklasifikasikannya, misalnya dengan pemeriksaan spirometri dan lain-lain. Oke. Nah, gejala-gejalanya, ciri khasnya itu tadi ada faktor pencetusnya, alergennya. Lalu hilang timbul, kadang ada, kadang enggak. Kalau ada debu timbul, kalau enggak ya enggak. Terus tadi malam hari lebih buruk, dapat reda spontan dengan atau tanpa pengobatan. Kadang-kadang pada yang kasus-kasus ringan, jika terkena eksaserbasi asma, dalam kurun waktu tertentu akan resolusi sendiri. Seperti itu. Nah ini tadi yang saya bilang exercise induced asma ya. Jadi pada orang-orang yang asma, itu muncul serangan asma akut beberapa menit setelah di olahraga. Jadi di olahraga nih, 5 menit setelahnya, udah nggak bisa lagi di olahraga. Salah satu contohnya saya sendiri, saya sudah pernah merasakan exercise induced asma. Pada saat itu 2016, ya 2016 ya, sekitar 2016 atau 2017, saya lagi rajin-rajinnya Muay Thai waktu itu. Bukan kali pertama saya latihan, tapi pada saat itu musim hujan. Terus pada saat itu saya pulangnya memang sudah terlalu larut setelah seharian pasien. Lalu saya latihan. 5 menit saya latihan sparring. Wah, udah kayak nggak bisa nafas sama sekali.
muncul, segala macam muncul, saya nggak bisa, hanya bisa duduk di pojokan. Yang terjadi adalah exercise induced asthma. Jadi kenapa? Ya mungkin tadi ya faktornya kelelahan yang pertama. Lalu yang kedua, nah kan benar kan ada udara yang dingin. Memang pada saat itu kalau warm up sih saya tetap warm up. Tapi memang pada saat itu langsung ke intensitas yang berat. Karena waktu itu langsung sparring. Lalu mungkin tempatnya itu memang berdebu atau apa, saya nggak paham juga. Lalu hidrasi yang kurang memang karena satu harian itu praktek, biasanya saya memang agak sedikit kurang dalam minum ya. Jadi memang faktornya sangat multifaktorial. Nah, exercise induced asthma ini akan berkurang saat kita berhentikan latihannya, tapi tidak pada saya. Jadi memang sangat tergantung sama gejala yang muncul gitu. Kalau gejalanya mungkin ringan atau asmanya ringan, mungkin setelah dia istirahat 5 menit, 10 menit akan berkurang, tapi saya tidak. Jadi saya membutuhkan waktu itu bronkodilator. Sabar ya, waktu itu ya. Nah, seperti kuliah pertama dulu, ya selalu kalau misalnya orang rehab medik itu ngomonginnya International Classification of Function ya. Nah, jadi kita melihatnya di fungsi tubuh, fungsi struktur tubuh yang terkena, aktivitas apa yang terbatasi, partisipasi apa yang terbatasi, lalu apa faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya kalau si asma ini gimana. Oke, penyakitnya asma bronkiale, ya. Terus impairment atau fungsi tubuhnya, adanya bronkospasme. Jadi di bronkus nih kejadiannya, adanya sesak nafas, retensi sputum, spasme otot pernafasan sekunder. Dengan adanya gejala ini, limitasi aktivitas apa yang terjadi pada pasien asma? Saat sesak dia nggak bisa melakukan aktivitas. Contohnya saya lagi sparring, saya terduduk aja gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu karena pada saat itu saya tidak membawa SABA, saya tidak membawa bronkodilator, sangat muncul cemas. Muncul cemas, bisa nggak nih saya mempertahankan nafas saya? Gitu. Ya. Pada saat itu saya minta orang untuk belikan SABA ke apotek. Nah, itulah yang bisa dapat dilakukan. Tapi ternyata pada saat kita sesak nafas, cemas itu sangat tinggi. Rasa cemas itu sangat tinggi. Ya. Lalu pada saat kita sesak nafas itu, arti keterbatasan terhadap partisipasi apa yang kita tidak bisa kerjakan. Jadi nggak bisa lah, saya nggak bisa ngikutin latihan lagi, udah saya duduk aja di pojokan gitu loh. Saya nggak bisa ngikut dalam si klub tadi lagi. Nah, faktor-faktornya kalau misalnya untuk asma tadi sudah disebut ya, tapi di sini ada faktor yang mempengaruhi yang environmental faktor yang mempengaruhi kesuksesan saya melawan EIA tadi, yaitu ada orang yang bisa kita minta tolong belikan SABA. Gitu. Nah, terus personal faktornya mungkin karena saya dokter, jadi walaupun saya cemas, tapi saya tahu begitu sahabatnya datang saya akan relief, gitu. Ya, begitu. Jadi inilah model disabilitas ICF. Ya, jadi sangat dipengaruhi oleh orang di sekitarnya, lingkungan di sekitarnya sangat dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Coba bayangkan kalau misalnya itu kejadian sama orang yang bukan medis. Gitu. Ya, pasti kalau nggak dia langsung pergi ke rumah sakit ke IGD atau bagaimana, cemas sekali gitu ya. Oke. Nah, intervensi ya mengatasi sesak nafasnya pakai bronkodilator, antikolinergik, kortikosteroid ya pasti kalian sudah belajar semua ya. Terapi relaksasi. Nah, karena kebetulan pun saya sudah tahu, jadi saya bisa merelaksasikan diri, saya bisa kontrol pernafasan saya, lalu saya bisa atur posisi saya supaya tidak tambah sesak. Positioning. Jadi posisi adalah prestasi, itu betul. Sangat betul. Jadi kalau ujian
tentukan posisimu yang pertama. Karena itu menentukan prestasimu. Kecuali kalau pinter banget. Kalau pinter banget didudukin di mana aja sama nilainya. Tapi posisi menentukan prestasi. Karena di rehab medik posisi posture itu nomor 1 yang kita gaung-gaungkan untuk intervensi. Oke, latihan nafas diafragma dan pursed lip breathing. Ada yang tahu nggak kira-kira di antara 5 ini bagaimana? Ada yang tahu latihan nafas diafragma? Tapi nanti ada skills lab-nya ya. Ada skills lab-nya ya. Nanti mungkin bisa dilihat di skills lab, bisa dicobakan bagaimana latihan nafas diafragma, bagaimana pursed lip breathing. Nah, pursed lip breathing sangat baik pada saat eksaserbasi. Pada saat itu saya duduk di pojokan, saya condongkan badan saya ke depan, saya lakukan pursed lip breathing, saya lakukan kontrol pernafasan sambil menunggu sisa banyak datang. Begitu. Ya. Jadi nanti teknik-teknik ini akan diajarkan di Skills Lab. Tenang saja. Jadi bisa kalian nanti sebagai GP mengedukasi pasien. Selain kalian kasih obat-obatan, bahwa ada teknik-teknik tertentu untuk meminimalisir efek-efek si sesak nafas tadi. Gitu. Lalu apalagi? Kan ada dahak tuh, hipersekresi tadi ya. Hipersekresi bronkus. Jadi terjadi kadang-kadang karena batuknya nggak efektif, bronkusnya ngeluarin terus mukus, sehingga dia retensi di situ. Lama-lama menjadi mukus plak, bisa jadi atelektasis, kan gitu. Kita nggak mau itu terjadi. Jadi walaupun dia dikeluarkan secara defensif oleh bronkus, kita maunya yang dikeluarkan itu tidak menjadi penyakit yang baru, jadi harus dikeluarkan. Kalau pada anak-anak dimuntahkan atau ditelan, boleh, ya gitu. Nah, caranya apa? Kita ajarkan pasien bagaimana cara latihan batuk efektif. Yang pertama kita suruh pasiennya kontrol nafasnya, Bu. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Tarik lagi, Bu. Buang dari mulut. Lalu Ibu coba tarik nafas dalam. Buang sambil force expiratory technique. Untung pakai masker. Tadi makan siangnya pakai pete, ya kan? Jadi nanti akan diajarkan juga force expiratory technique. Caranya itu nanti yang bawah namanya tuh huffing. Force expiratory technique itu huffing. Jadi batuk tapi glotisnya tetap terbuka. Kalau pada saat kita batuk normal, glotis kita nutup. Tapi pada saat kita huffing, glotis kita terbuka. Keren kan suara di sini, ada itunya, ada apa sih? Yang agak lambatnya itu apa sih namanya? Bukan vibra, apa sih? Ya itulah dia pokoknya. Jadilah. Oke. Lalu, nah bagaimana ekspansi torakal itu apa? Dinding dada ini kan saat kita tarik nafas, dinding dada akan mengembang. Nah, kenapa kita harus mengembangkan dinding dada? Kita maunya volume paru itu meningkat. Jangan volume parunya jadi menurun karena dia nafasnya gini pada saat asma eksaserbasi. Jadi nggak sempat dinding dadanya, cuma sampai sini aja. Pertukaran oksigenasinya pun nggak sempat bagus gitu. Kita maunya dia tetap. Jadi gini, saya selalu bilang sama pasien, Ibu, kalau jantung Ibu itu ototnya itu nggak bisa kita suruh, ayo tenang, ayo kencang, nggak bisa. Tapi kalau nafas itu kalau dari fisiologi, pelajaran fisiologi kalian, itu adalah sesuatu yang bisa dikontrol kan dari sini. Kita bisa mengontrol frekuensi nafas kita secara volunter. Tapi kalau
jantung gerakannya involunter. Kita nggak bisa, ayo jantung, jangan gini dulu, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau frekuensi nafas, pola nafas, kita bisa kontrol. Tapi sangat sulit pada orang-orang yang sedang eksaserbasi kita suruh kontrol. Karena dia punya kebutuhan, air hunger namanya. Jadi kebutuhan itu membuat dia, padahal sebenarnya oksigenasinya nggak bagus pada saat dia bernafas dengan seperti itu. Nah itulah yang harus kita kasih tahu sama pasien. Begitu. Jadi pasien kita mintakan untuk ayo latihan, tapi ini tidak bisa memang pada saat eksaserbasi. Yang biasa kita lakukan adalah tadi pursed lip breathing yang di depan. Yang ini sama relaksasi. Tapi kalau sudah mulai terkontrol untuk manajemen retensi mukusnya, kita bisa lakukan itu. Oke, lalu kita bisa tadi tarik nafas, tahan 3 detik. Terus sambil dilakukan chest vibration and clapping, biasanya dilakukan oleh fisioterapis. Gitu, mereka lakukan vibrasi, tapping, clapping. Nah, itu tadi huffingnya. Untuk intinya semua ini untuk mengeluarkan mukus akibat tadi si eksaserbasi asma yang menyebabkan hiperreaktif bronkus ya. Nah lalu apalagi intervensinya? Kita upayakan supaya dia tetap bisa latihan saat sesaknya teratasi. Wah, goalnya asam terkontrol. Apa ini? Asmanya harus terkontrol. Pasien bisa melakukan aktivitas keseharian tanpa sesak nafas. Kalau pas lagi sesak nafas, disuruh bangkit jalan dua langkah aja rasanya mau kita tunggukkan orangnya. Kalian nggak tahu aku ini lagi sesak kali, kalian suruh pula aku jalan gitu. Tapi kita maunya dia bisa beraktivitas sehari-hari, melakukan aktivitasnya tanpa sesak nafas. Itu goal kita. Nah, selain itu caranya bagaimana? Kita harus berikan pada saat dia tidak tereksaserbasi latihan aerobik untuk memperbaiki kebugarannya dan kesehatannya. Karena dari penelitian, kasihan dia ini ngantuk sekali loh. Kasihlah forenya itu satu sama dia. Dia gini aja. Mau ditaruh apa gitu, ditaruh di sini supaya kebuka gitu ya. Jadi ternyata dari penelitian kalau kita bugar frekuensi eksaserbasi akan menurun secara signifikan. Sehingga pasien-pasien asma kita maukan untuk tetap melakukan latihan aerobik saat dia tidak eksaserbasi. Makanya muncullah senam asma Indonesia, klub senam asma Indonesia. Ya, jadi di sana mereka menciptakan senam dengan durasi 30 sampai 6 dengan durasi 30 menit. Kenapa? Karena pada saat 30 menit terjadilah proses aerobik. Jadi senam asma yang cuma 5 menit salah, nggak mungkin. Minimal harus mencapai 30 menit. Baru dia dikatakan latihan aerobik. Ya. Nah, bagaimana caranya melakukan senam asma Indonesia? Dilakukan 30 sampai 60 menit setelah makan. Jangan habis makan langsung senam. Nanti muntah. Lalu harus minum yang cukup. Lalu untuk mencegah exercise induce asma, berikanlah bronkodilator 30 menit sebelum senam. Lalu istirahat malam yang cukup. Ya. Nah, di dalam senam asma Indonesia ini dia itu komponennya latihan otot pernafasan, bagaimana cara membatukkan, yang gitu-gitu. Nah, itu dilakukan 3-5 kali seminggu sesuai toleransi pasien, tidak boleh dilakukan pada saat eksaserbasi. Ya. Oke. Nah, ini yang harus dikasih tahu pasien-pasien asma. Harus hidup teratur tuh gimana ya? Jadi karena banyak sekali faktor pencetusnya, memang pasien ini harus bisa menyaring sendiri faktor resiko apa yang paling dia trigger terhadap asmanya gitu. Sehingga dia bisa menghindarinya. Contohnya misalnya debu.
Ya berarti kita harus carikan atau kita sponsori dia apa tuh yang sekarang itu jasa-jasa hidroklin apa sih pembersih tungau segala macam. Ya enggak, tapi yang jelas kita harus edukasi bahwa Ibu misalnya tempat tidurnya divakum seminggu 2 kali atau dijemur di matahari, dibalik-balik, jangan di satu sisi aja. Terus spraynya diganti 3 hari sekali. Seperti itu. Hindari keletihan fisik yang berlebihan, jaga stabilitas emosional karena tadi saya bilang ya dipengaruhi juga oleh psikis. Ya, hindari pajanan alergen, olahraga teratur, pemakaian obat asma sesuai kebutuhan. Oke, udah sampai kedua. Udah berapa menit? Di sini. Udah tinggal 15 menit lagi. Oke, sekarang gimana? Ada yang mau feedback atau yang mau bertanya tentang rehabilitasi pada asma bronkiale yang dari daring ataupun yang dari luring? Hasian, udah tidurnya? Saya dok, Nggak ada mau ditanya? sejauh ini belum dok. Sejauh ini belum. Si Monica, ada yang mau ditanya? Enggak ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang Pak, bedanya apa ya? Kalau asma beda lah ya sama tuberkulosis paru ya. Kalau tadi asma kan peradangan ya, peradangan akibat alergen dan segala macam. Kalau tuberkulosis ini infeksi kan gitu, ada penyebabnya jelas. Infeksi yang melibatkan parenkim paru yang disebabkan Mycobacterium tuberculosis kompleks. Menyebabkan gangguan restriktif pada paru yang ditandai dengan berkurangnya volume paru ya. TB paru kalian juga udah kan ya? Udah kuliahnya kan ya? Udah tahu lah berarti apa itu gejala-gejalanya. Keringat malam. Iya, betul. Apalagi? Nafsu makan berkurang, betul. Oh iya. Oh iya, betul. Iya itu dia. Orang ini pinter-pinter loh Hasian. Kalian nggak ada yang jawab sih, yang dari daring. Jadi gejalanya berbeda ya, ada demam. Kalau asma tadi nggak ada demam. Terus batuk berdahak terus menerus selama 2 minggu. Tadi kalau asma episodik, nggak tentu, ya. Terus habis itu nggak ada nyeri dada biasanya, terus nggak ada berkeringat ya. Nah, biasanya justru orang-orang yang dengan asma bronkial ini berat badannya nggak menurun. Biasanya pasien-pasien atop itu agak-agak subur ya gitu ya, subur. Tuh. Nah, bagaimana penegakan diagnosis TB paru? Ini pun yang lama nih kayaknya. Yang penting kita periksakan BTA 3 waktu ya. Smear 3 waktu kan? Oke, kalau misalnya hasilnya ada positif 2 kali minimal, itu berarti TB positif. Ya, terus habis itu tapi kalau hasil BTA-nya positif 1 kali, kita harus confirm dengan radiologi ronsen toraks. Ya, tapi kalau yang meragukan ini sekarang sudah ada yang lebih keren pemeriksaannya. Pakai apa itu?
Oh, gain expert. TB IGRA. Nah, jadi udah bisa kita lakukan dengan itu ya. Udah keren lah kalau TB mah kita Indonesia hatam. Karena memang tempatnya di sini. Rumahnya di sini. Oke. Jadi prinsip pengobatannya pun sudah tahu ya, diberikan OAT. OAT-nya sekarang dengan kombinasi ya. Terus habis itu pakai DOT ya, direct observed treatment sama pengawas menelan obat. Pengobatan diberikan 2 tahap, tahap intensif dan lanjutan. Ya kan? Tahap intensif itu biasanya berapa bulan ya? 2. Lanjutannya totalnya yang itu tadi. Iya gitu, betul. Sip, paten. Nah, balik lagi ke sini. Ya kan? Balik-baliknya ke sini lagi karena kalau di rehab medik kita nggak nentuin si 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan tadi obatnya pakai apa, regimen apa, kita juga nggak nentuin. Itu ranahnya dokter GP dan dokter paru. Tapi apa yang terjadi? Si Mycobacterium tuberculosis ini ngapain paru sih? Sampai nanti akhirnya terjadi apa sih sama si pasien TB paru ini gitu ya. Nah, kita lihat. Disease-nya TB paru. Jangan sini dulu lah, saya kasih pertanyaan dulu lah. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, disease-nya kan tadi penyakitnya TB paru ya. Jadi body function-nya adalah paru lah ya. Body structure-nya adalah paru, sorry. Nah, apa yang terjadi pada orang-orang dengan TB paru? Limitasi aktivitas apa yang terjadi pada pasien-pasien dengan paru kira-kira yang bisa mungkin muncul? Ada di sini, tapi di slide selanjutnya. Nih. Kalau yang di itu nampak ya di Zoom? Enggak ya? Nampak dok. Nampak? Ih dasar. Apa dia? Maksudnya bukan loh. Contohnya di slide selanjutnya nggak nampak kan Hasian? Oh iya enggak dok. Nggak nampak. Jadi Hasian aja yang jawab. Belum sampai limitasi aktivitas. Kita masih tadi body structure-nya TB paru ya. Paru ya. Fungsinya. Kehilangan fungsi tubuh apa yang terjadi pada saat kita pasien itu terdiagnosa TB paru? Bisa apa aja tadi? Ikutin lagi gejalanya. Nggak ada jawaban salah? Nggak ada jawaban salah? Boleh. Betul, bernafasnya inefektif. Betul. Terus? Kasihan. Jawab dulu. Tadi dia berat badannya turun, kan? Habis itu orangnya pasti jadi lemas. Ya kan? Itu juga fungsi yang terjadi. Terus habis itu apa? Batuknya kan berdahak, dahaknya bisa berdarah. Bisa juga terjadi retensi mukus. Nggak bisa dia mengeluarkan dahaknya, saking banyaknya dahaknya karena si Mycobacterium tuberculosa. Itu. Ya. Terus akibat sesak nafasnya juga mungkin otot-otot pernafasannya juga jadi spasme. Ya kan, nyeri otot, nyeri dada, pleuritis segala macam. Ya. Terus sudah sampai fungsi pasien-pasien dengan TB paru apa yang membatasi aktivitasnya kira-kira? Si Hasian dia nengokin aja. Jadi karena dia sesak nafas, karena dia lemas, karena dia nyeri dada segala macam, ya dia nggak bisa mau mandi, mau berpakaian, mau makan, mau apa, semuanya nggak enak aktivitas sehari-hari. Tinggal dijabarkan aja, dok saya ini mau ke meja makan aja udah lemas sekali,
selera makan saya udah nggak ada, mau ke meja makannya udah capek kali, ngangkat sendok pun udah capek katanya. Nah, gitu. Ya, bisa. Atau aktivitas apa yang lainnya? Misalnya tadinya dia tukang beca. Saya, Dok, menggoes sepeda 1 kali aja saya udah ngap katanya nggak bisa lagi. Oke. Itu aktivitas yang terbatas. Jadi partisipasi apa yang terbatas karena dia kayak gitu? Nggak bisa cari makan. Bersosialisasi pun betul juga. Takut orang dekat sama dia. Nah, terus ada lagi faktor-faktor environmental, faktor yang membuat dia, misalnya contoh, membuat dia semangat berobat, kira-kira apa? Tapi dok, istri saya itu tiap hari nyuruh saya ke puskesmas, katanya gitu. Terus dianterinnya, dia yang goes becaknya katanya. Ya kan? Terus habis itu kawan-kawan saya perkumpulan becak ini semuanya nge-WA saya bilang semangat. Ya kan? Terus habis itu, tapi dok, dokter umum di puskesmas kami ini dok, katanya gitu. Enggak datang-datang dok, kami datang jam 9, dia datang jam 12. Nah itu juga mempengaruhi. Itu juga mempengaruhi. Terus dok, dia datang, enggak ada senyumnya. Dikasihnya aja obat, disuruhnya minum obat, disuruhnya pulang. Malas saya berobat di situ dok. Itu juga mempengaruhi. Ya kan? Lalu apalagi? Tapi saya dalam diri saya, karena anak saya masih ada yang sekolah, saya harus sembuh dok, katanya itu. TB ini kan bisa disembuhkan. Nah, jadi dia rupanya semangat ya kan. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi itu harus dijabarkan. Kalau misalnya kita ketemu pasien TB paru, terus habis itu nanti keterbatasannya bukan hanya itu, misalnya dok saya udah selesai fase intensif udah 2 bulan, udah enggak menularkan toh, tapi dok saya belum bisa balik tarik becak, berarti limitasi aktivitasnya dia belum bisa kembali bekerja. Bagaimana dokter rehab membuat dia bisa kembali bekerja gitu, dengan cara misalnya kita lakukan tes misalnya untuk melihat metabolik ekuivalensinya, berapa kira-kira kebugarannya. Lalu nanti kita buatkan dosis untuk dia itu latihan. Pak, Bapak narik becak dulu di tempat saya. Ya kan, kita kasih sepeda statis. Pertama dengan dosis segini, besok dosisnya segini. Sudah bisa kembali, baru kembali bekerja. Contohnya seperti itu. Dok, saya ini udah selesai treatment saya 6 bulan. Dahak saya masih ada sampai sekarang. Berarti masih ada kan limitasinya. Dia malu loh kalau misalnya dia berdahak-dahak sambil narik becak. Berarti kita apa? Tolong fisioterapis, buatkan dulu ini pemanasan. Habis itu buatkan latihan yang tadi. Bagaimana caranya mengeluarkan mukus. Ya, kalau perlu kita tambahkan hidrasi, kelembapan di dalamnya supaya silia-silianya bisa aktif bekerja. Pakai apa? Nebulkan, uapkan, kayak gitu. Gitu salah satunya ya. Jadi bukan hanya yang di awal-awalnya aja. Oke, lalu, nah ini. Kalau dia ada sesak nafas, sama sih ya, latihan relaksasi, posisi menentukan prestasi ya. Jangan kalau pasiennya itu lagi sesak, Pak, ini, Pak dia. Susah kali narik nafas. Coba adik-adik semuanya, kepalanya ke belakang, tarik nafas. Dibandingkan ke depan. Ya, lebih enak kan? Oke. Terus kita lakukan kalau misalnya memang mukusnya terlalu banyak, postural drainase. Lagi-lagi posisi untuk mengeluarkan dahak. Ubah posisi pasien supaya dahaknya itu tertarik oleh gaya gravitasi. Nah, kayak gitu. Jadi posisi sangat menentukan prestasi. Ya, lalu
Nah, pada pasien-pasien yang sudah dengan batuk darah yang berat, nggak boleh kita suruh batuk, makin berdarah, keluar-keluar berdarah-darah. Kita suruh tadi huffing, ya. Lalu itu aerobik endurance exercise harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kebugarannya setelah fase TB parunya teratasi ya, maksudnya infeksinya teratasi. Oke, nah ini tadi. Ini pursed lip breathing. Jadi caranya tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, mulutnya seperti sedang mencucu atau seperti sedang meniup lilin. Ya, kayak mau bersiul kalau dia di sini bilangnya, keluarkannya gitu. Oke, lalu kalau yang ini apa ini? Oh, pola ini bernafas diafragma, ya. How to do bernafas diafragma. Nanti kita lihat di pelajarannya ya, tarik nafas pada saat tarik nafas apa namanya? Cembungkan perut. Bisa nggak tarik nafas cembungkan perut? Kan kita biasanya jadi kita maunya diafragma itu malah menjadi turun supaya udara yang masuk lebih banyak. Caranya tekanan intraabdomennya harus dikurangi. Berarti harus kita cembungkan. Jadi kelihatan nggak ya? Kasihan, tapi nanti ada kok di skills lab. Ya. Oke, lalu ini postural drainase. Jadi bagaimana cara kita mengeluarkan retensi sputum yang berada di beberapa lobus-lobus paru ini. Tuh, jadi banyak sekali posisi-posisinya. Jadi kalau kita melihat dari pemeriksaan penunjang atau misalnya dia sudah dilakukan bronkoskopi, tapi bronkial toiletnya belum selesai, gitu ya. Nah, masih ada nih di aspek sini, aspek sini. Nah, kita lakukan beberapa teknik ini. Nah, ini kalau paling bawah itu yang posterior segmen tuh biasanya jadinya gitu ya, Trendelenburg ya. Jadi posisinya ke bawah supaya kita mengambil efek dari gaya gravitasi untuk membantunya keluar ke daerah yang lebih proksimal ya, supaya lebih mudah untuk dikeluarkan pasien. Nah, terus yang tadi dibilang tapping, clapping, itu posisinya kayak gini, mungkin nanti di itu juga ada. Kalau saya pukul kalian sekarang, nanti kalian ngadu, ya. Tapi teknik ini kalau dilakukan dengan benar tidak nyeri. Ya, jadi posisinya cup shape hand. Jadi dilakukan tekanan, pukulan. Tapi tekanannya pun kita arahkan ke arah proksimal, ke arah saluran nafas yang lebih atas. Bisa vibrasi. Nah, bisa vibrasi. Begitu. Selesai. Pas. Jam 3. Tadi siapa yang aminnya kuat kali tadi? Pas kita jam 3. Ada yang mau tanya nggak kira-kira?
Ini ini tuh teknik manual sebenarnya ya. Jadi kita memberikan tekanan-tekanan atau apa ya? Iyalah gaya tekan tertentu yang membuat sebenarnya itu si mukusnya itu berjalan ke arah lebih proksimal tadi ya gitu ya. Dibilang efektif atau tidak, efektif bagi kasus-kasus tertentu. Tapi kalau dia sudah menjadi mukus plak dan itu hidrasinya sangat kurang, silianya sudah mulai tidak berjalan bagus, terus habis itu kelembapan saluran nafasnya juga sudah tidak terlalu bagus, ya mau dibilang efektif atau tidak, karena teknik ini tidak kita berikan sendirian, nggak kita berikan tunggal. Jadi biasanya kita lakukan dulu inframerah untuk relaksasi otot-otot dinding dadanya, lalu kita lakukan postural drainase, baru kita lakukanlah teknik ini. Sebelumnya sudah dilakukan nebulisasi. Jadi banyak teknik yang kita gabungkan secara keseluruhan karena kalau hanya teknik tunggal biasanya tidak efektif gitu. Nah, kalau yang ini tipenya tipe manual, tapi ada alatnya, alat khusus untuk chest vibrator. Itu alatnya tinggal ditempelkan aja, nanti dia memberikan getaran-getaran itu gitu. Kalau dibilang sampai ke dalam, tergantung push-nya, tergantung tekanan yang diberikan dari luar. Harusnya sih sampai ke dalam kalau tekniknya secara benar gitu. Iya. Kalau yang di anak bayi juga misalnya vibrasi pun biasanya sampai. Tapi tidak berdiri sendiri. Jarang sekali kita lakukan berdiri sendiri. Seperti ini aja contohnya, ini dia lakukan clapping dengan postural drainase toh. Dengan postural drainase. Ini pun clapping dengan postural drainase. Pasti sebelumnya pun sudah dilakukan teknik yang lain, misalnya menghidrasi jalan nafasnya, membuka bronkusnya, yang seperti itu. Baru kita lakukan, jadi nggak sendiri-sendiri, nggak berdiri sendiri. Gitu, ya jelas. Apanya yang bisa normal? Oh, metabolisme rate. Harusnya bisa. Makanya biasanya kalau misalnya pasien-pasien TB sudah selesai fase intensif, itu kandidat untuk dilakukan rehab. Karena secara gejala klinis biasanya sudah sangat membaik, pasien pun sudah tidak menularkan, jadi dia sudah bisa dilakukan latihan untuk peningkatan kebugarannya. Gitu. Jadi setelah nanti dia keluar dari fase laten, sudah sembuh, dikatakan sembuh dari OAT, dia sudah bisa kembali bugar, at least kembali kebugaran sebelum sakit. Gitu. Bisa sekali. Semua pasien TB harus direhab. Saya bingung mau menjawabnya dari aspek apa ya. Kalau misalnya dari aspek medis, harusnya sih iya. Tapi kayak begini, karena TB ini kasusnya itu biasanya apa ya namanya ya, sembuh ya, kasusnya sembuh gitu. Kadang-kadang masyarakat di kita itu tidak menyadari bahwa kesembuhannya itu apa namanya, ada hendaya yang tertinggal gitu. Hendaya yang tertinggal. Kecuali kalau dia merasa aku udah sehat dan gak ada gejala, it's okay, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya sering sekali pada pasien TB, pasca TB-nya justru dia jadi orang yang inaktif di rumah. Gitu, karena dia udah mau melakukan apa-apa capek. Terus sudah distigmatisasi post TB gitu. Jadi ya udah memang sakit, lu sakit seumur hidup, padahal setelah itu harusnya dia sehat gitu. Nah, jadi acknowledge kita sebagai dokter, sebagai medis lah yang bisa memberikan edukasi ya bahwa oke, pasien yang ini nih kayaknya kandidat untuk direhab. Kenapa? Karena dia misalnya tadi kita harus lihat, makanya kita selalu melihatnya dari faktor
seperti ini. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang seperti ini, kita akan bisa men-trace, oh ini kandidat rehab, oh ini nggak perlu, kayaknya dia masih semangat-semangat aja bisa gitu ya. Terus misalnya dilakukan tes fungsi paru bagus gitu ya, ya sudah gitu. Dia akan bisa coping sendiri, akan bisa melakukan latihan sendiri di rumah, akan bisa langsung kembali bekerja atau kembali ke role-nya sebagai manusia gitu ya, masyarakat gitu ya. Nah, tapi ada pasien-pasien justru kan kalau TB bukannya saya mengini ya, cuma kan masih ya sampai sekarang itu yang terkena itu low to middle ya, yang secara tingkat pendidikan pun pasti enggak terlalu bagus ya. Jadi mereka itu biasanya pasien-pasien kita ini di Indonesia kalau dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka itu nerimo tuh dalam artian kalau aku dikasih sakit berarti ya sudah aku memang sakit aja udah gitu. Ya udah sakit nggak mau apa ya bilangnya gitu loh. Ya udah tahu udah sakit gitu. Walaupun ya sebenarnya kan TB ini bisa sembuh dan dia bisa kita rehab kembali ke sebelum sakit gitu, kembali berfungsi gitu. Tapi memang kalau secara praktik klinik sangat jarang sekali pasien TB paru datang ke poli rehab. Saya nggak ngerti either karena mungkin kerjasama antara dokter parunya atau memang karena mungkin pasien-pasien TB paru itu sudah teredukasi gitu ya bahwa udah sembuh, udah boleh kegiatan gitu, atau pasiennya sendiri yang tidak punya keluhan gitu. Tapi kalau kayak asma, PPOK banyak sekali karena jelas hendayanya setelah itu jelas gitu, kayak pasien PPOK itu kan kalau udah tanpa eksaserbasi pun dia ya gitu ya, gitu apa ya namanya. Nanti kalian bisa lihat gitu. Jadi kelihatan memang kandidat untuk pasien rehab. Tapi kalau pasien TB paru ini mungkin karena pengobatannya sekarang sudah bagus ya, 2 bulan sudah sembuh dan biasanya pasien itu bukan 2 bulan udah sembuh sih, 2 bulan udah sepertinya udah sehat gitulah ya. Ya, jadi agak nggak terlalu ini. Cuma bukan biasanya kalau yang dirawat inap justru banyak yang TB paru. Yang TB paru, relapse atau apa, nah baru mereka konsulkan ke rehab medik gitu. Jadi kalau misalnya dibilang semuanya harus, secara medisnya sih sebenarnya iya, supaya meningkatkan outcome-nya. Meningkatkan outcome-nya, memperpendek masa dia berobat. Maksudnya bukan masa berobat OAT-nya, tapi masa berobat untuk meningkatkan kebugarannya ya. Gitu. Tapi kalau dibilang secara praktik, ya kita harus pilih-pilih juga sih pasiennya gitu. Ada lagi? Ada lagi yang di rumah? Yang di rumah diam-diam aja nih. Oke. Since udah nggak ada yang mau bertanya lagi, saya mau minta feedback dari kalian. Tulis aja ya, nggak usah pakai nama. Tulis aja. Kira-kira yang pertama, maksudnya kira-kira pesan kesan terhadap saya. 2 kali kita udah kuliah ya. Bukan pesan kesannya maksudnya gimana-gimana. Oh ya silakan. Misalnya yang satu, bagaimana penyampaian materi. Nggak usah pakai nama, jadi nggak akan kenapa kamu nggak punya kertas ya? Astaga. Iya ya, zamannya udah nggak zaman ini ya, paperless ya. Kecil aja supaya saya tahu untuk di next-nya bagaimana. Yang di rumah boleh ketik boleh ketik di chat. Kalau di chat nampak namanya dok. Oh iya. Lu. Ya sudahlah, nggak usah lah. Kalian diam-diam aja lah di situ. Ya. Gini. Plusnya apa? Minusnya apa? Yang ketiga sarannya bagaimana? 3. Plusnya apa? Minusnya apa? Terus pinginnya next-nya gimana? Oke? Sebentar. Yang di rumah kalian tidur aja.